Bab 978. Meskipun Si Kun Hao suka menggunakan trik-trik kecil, dia memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Dia akrab dengan semua pemimpin rumah sakit di semua tingkatan dan beberapa dokter terkenal. Oleh karena itu, setelah melihat dokter berbaju putih ini dengan jelas, dia menemukan sedikit kesan. Tidak ada. Dokter Bai Yi tersenyum ringan ketika mendengar kata-kata Si Kun Hao, dan berkata, "Oh, saya seorang dokter penyakit dalam di rumah sakit Chongwu. Itu normal jika Anda tidak mengenal saya." Saat berbicara, tangannya menyelinap ke pinggang dengan jas putihnya. Meskipun gerakannya dirahasiakan, Si Kun Hao melihatnya di matanya. Ekspresi Si Kun Hao berubah tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia tiba-tiba menendang dan menendang dokter dengan pakaian putih. Setelah mengusir dokter itu, lalu berbalik dan lari. Pada saat ini, di gimnasium, seiring berjalannya waktu, semakin banyak pasien yang dirawat oleh Lin Yu, dan kebanyakan dari mereka sudah sadar dan segera dibawa kembali ke rumah sakit untuk perawatan kedua. Ketika anggota keluarga dari pasien ini meninggalkan gym, mereka semua berterima kasih kepada Jiang Yan dengan mata merah dan bengkak. Mereka tahu bahwa jika Jiang Yan tidak menganggukkan kepalanya, Lin Yu tidak akan pernah mengambil inisiatif untuk merawat pasien mereka. Setelah berterima kasih kepada Jiang Yan, mereka segera berbalik dan membungkuk atau berlutut ke arah Lin Yu. Karena tidak nyaman untuk mengganggu Lin Yu saat ini, mereka menggunakan cara ini untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Saya merasa bahwa setelah kejadian ini, posisi Jiarong di dunia TCM telah dinaikkan ke level lain. Kebajikan yang mulia dan kuat di zaman kuno pasti memiliki aura seperti ini. Tampaknya Jiarong telah melangkah ke level mereka secara tidak sadar. Selama ribuan tahun, kebajikan besar seperti ini tidak pernah muncul lagi. Do Zongyong memandang Lin Yu dengan emosi, menoleh dan bergegas ke Hao Ningyuan di sebelahnya dan berkata, "Sejujurnya, saya tidak berpikir saya memiliki kekuatan Jiarong. Jika saya dibingkai oleh bingkai ini, saya tidak akan pernah membantu." Jadi, selama ribuan tahun, hanya ada He Jiarong. Hao Ningyuan berkata dengan senyum di matanya, menatap Lin Yu dan mengangguk dengan sangat pasti. Diperlukan rata-rata 20 menit untuk merawat satu pasien, dan lebih dari 40 pasien, total 10 jam. Ketika memasuki tahap akhir perawatan, kekuatan fisik Lin Yu jelas berlebihan, tetapi masih mengertakkan giginya untuk memberikan jarum untuk pasien yang tersisa. Untungnya, setelah mengambil racun dari bunga-bunga aneh itu, kekuatan spiritual tubuhnya sangat kaya, jadi saat ini juga hampir tidak bisa mendukungnya. Di kejauhan, Jiang Yan mengepalkan tangannya erat-erat di dadanya, menatap Lin Yu di gym dengan sangat tertekan. Dia tidak tidur sepanjang malam dan tidak merasa mengantuk sama sekali. Awalnya Hao Ningyuan juga membujuknya untuk membiarkannya tidur di lantai sebentar, tetapi Jiang Yan menggelengkan kepalanya dengan tegas dan menatap Lin Yu dan berkata dengan tegas, "Aku membawanya, bagaimana aku bisa membiarkannya bertarung sendirian?" Ketika jarum perak Lin Yu hampir habis, dia bersikeras untuk pergi ke Lin Yu secara pribadi, hanya untuk mendapatkan kesempatan singkat untuk menyeka keringat di pipi Lin Yu. Dan Xin Jie, yang datang bersamanya, sudah lama terbaring di lantai di sampingnya dan tertidur. Setelah Lin Yu menyembuhkan pasien terakhir, langit sudah cerah, dan matahari pagi di luar jendela bersinar melalui jendela kaca tinggi, menyinari tubuh Lin Yu, dan di wajah pucat Lin Yu. "Tuan He, terima kasih banyak, kami tidak akan membalas kebaikan Anda." Pada akhirnya, keluarga pasien segera berlari menghampiri Lin Yu dan mengucapkan terima kasih dengan rasa terima kasih. Beberapa dokter dan perawat yang tersisa di samping bergegas dan mengangkut pasien terakhir. Stadion, yang semalaman ramai, benar-benar sunyi. Lin Yu melihat kembali ke lapangan basket kosong yang penuh dengan pasien tadi malam. Pada saat ini, ada senyum lega di sudut mulutnya, dan rasa pencapaian yang luar biasa melonjak di dalam hatinya.
Kemudian dia melembutkan kakinya dan menyandarkan tubuhnya, dan dia terjatuh dengan embusan di tanah. Jiarong, Bapak, Hao Ningyuan, Dou Zongyong, Jiang Yan, Li Qianzuo, Li Zhensheng, dan lainnya bergegas untuk melihat perubahan dramatis di wajah mereka. Jiarong, ada apa denganmu, Jiarong? Jiang Yan duduk di tanah dan memeluk Lin Yu di pelukannya, memegang wajah kosong Lin Yu di tangannya yang putih dan lembut, dan bertanya dengan suara panik. Aku baik-baik saja, Suster Yan. Senyuman muncul di sudut mulut Lin Yu, tapi matanya tidak terbuka. Dia dengan lembut meraih tangan hangat Jiang Yan dan berkata dengan lembut, aku tiba-tiba ingin makan roti goreng Fuji. Mata Jiang Yan memerah saat mendengar perkataan Lin Yu. Fuji Sengjian Bao yang dikatakan Lin Yu adalah yang ada di depan rumah mereka di Qinghai. Jiang Yan dan Lin Yu bangun pagi-pagi sekali. Li Suqin sebelum sempat membuat sarapan pagi, mereka berdua akan menyantap sedikit makanan di Fuji Sengjian Bao, yang sudah menjadi semacam kenangan bagi mereka berdua. Setelah datang ke Beijing, Lin Yu sering menyinggung soal ini, sambil berpikir bahwa suatu saat mereka akan bersama lagi. Kembalilah dan makan roti goreng. Lin Yu juga menggoda Jiang Yan, mengatakan bahwa tumis itu enak bukan karena kelezatannya, tetapi karena orang yang duduk di seberangnya. Goreng. Oke, saya akan mengirim seseorang untuk membeli, dan saya akan mengirim seseorang untuk membeli. Hao Ningyuan tidak tahu bahwa Lin Yu baru saja merindukan masa lalu. Dia berpikir bahwa Lin Yu sangat ingin makan gorengan mentah. Jadi dia segera memanggil anak buahnya dan memerintahkan mereka untuk membeli gorengan mentah. Jiarong, kamu benar-benar membuat orang tuaku berwawasan kali ini. Pada saat ini, ekspresi Dou Zongyong tertegun, dan dia dengan hormat bergegas ke Lin Yu dan berkata dengan suara keras, kamu benar-benar model pengobatan Tiongkok saya, harap dihormati oleh saya. Ia tidak hanya berbicara tentang keterampilan medis, tetapi juga integritas. Lin Yu membuka matanya sedikit, pada saat ini, dia tidak memiliki kekuatan untuk membantunya, jadi dia tersenyum tak berdaya dan melambai padanya. Jiarong, setelah mengalami kejadian ini, mereka yang menjebakmu tidak akan punya tempat untuk menunjukkan diri. Hao Ningyuan berdiri tegak dan berkata dengan bangga, faktanya, mata orang-orang di seluruh negeri itu tajam. Semua orang hanya dibawa mengikuti ritme oleh anggota keluarga pasien yang memutarbalikkan fakta. Bagaimanapun, masih banyak orang di seluruh negeri yang tidak mengenal Anda, jadi tidak dapat dipungkiri bahwa mereka akan ragu. Apa yang dia katakan bagus. Meskipun Lin Yu telah mendapatkan ketenaran di negara itu setelah mengalahkan sage medis Korea terakhir kali, panasnya telah berlalu, dan kebanyakan orang hanya tahu namanya tetapi tidak mengenal orangnya. Pahami bahwa dalam kondisi dibawa ke dalam ritme, adalah normal untuk salah paham tentang Lin Yu. Ya, saya rasa setelah kejadian ini, kita tidak perlu berinisiatif untuk membela dan mengklarifikasi apapun. Framing dan fitnah terhadap kita akan merugikan diri sendiri. Li Qianzue juga berkata dengan penuh semangat. Anda harus tahu bahwa anggota keluarga dari pasien dengan ritme hanya dapat berjumlah sekitar 10.000 orang, dan insiden perawatan gimnasium Beijing yang sensasional dari Lin Yu akan tersebar di seluruh negeri dan akan menerima ratusan juta dukungan. Pencemaran nama baik dan pembingkaian secara alami merugikan diri sendiri. Terlebih lagi, di antara keluarga pasien ini, banyak penduduk lokal di Beijing yang telah bertobat dari kejadian ini dan pasti akan berdiri untuk mendukung mereka di masa depan. Lin Yu tersenyum dan mengangguk, setuju dengan ucapan Hao Ningyuan dan Li Qianzue setelah kejadian ini. Diperkirakan Si Kun Hao tidak perlu berdiri dan mengklarifikasi untuk mereka. Memikirkan Si Kun Hao, Lin Yu tiba-tiba menyadari bahwa tidak ada Si Kun Hao di depannya. Dia mengerutkan kening, dan bertanya pada Hao Ningyuan dan yang lainnya dengan sedikit keraguan, di mana Deputi Si? Setelah Lin Yu bertanya, Hao Ningyuan dan yang lainnya memperhatikan bahwa Si Kun Hao tidak ada di sana.
Mungkin Anda telah menstabilkan kondisi pasien dan pulang untuk tidur. Saya tidak tahu banyak tentang penjahat ini. Hao Ningyuan mendengus dingin dan berkata dengan sinis. Tidak bisa. Li Qianhui sedikit mengernyit, menggelengkan kepalanya, menoleh untuk melihat, dan kemudian berlari ke meja samping, segera meraih ponsel, dan berkata dengan tergesa-gesa, bukankah ponsel wakil departemen masih di sini? Dia melihat si Kun Hao melakukan panggilan beberapa kali hari ini, jadi dia mengenali telepon ini. Saya ingat dokter memintanya turun dan menandatangani surat konfirmasi, kan? Do Zongyong juga teringat saat ini, memikirkan pemandangan malam. Ya, aku juga ingat, saat dia dipanggil dokter. Li Qianhui juga buru-buru mengangguk, melirik ponsel di tangannya, kulitnya tiba-tiba berubah, dan suaranya sedikit khawatir. Setelah dia turun, sepertinya dia tidak pernah muncul lagi.